Kemudian al-qissatu tsaniyah, kisah yang kedua. Dzakara Ibnu Qudamah fi Tawwabin hikayatan. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya At-Tawwabin sebuah hikayat cerita. Qala Salih ibn Umar, berkata Salih bin Umar, wa haddatsani abi, qala, telah menceritakan kepadaku ayahku, beliau berkata, kana bil Madinah imra'atun muta'abbidatun. Dulu di Madinah ada seorang wanita yang salihah, ahli ibadah. Walaha waladun yalhu wa huwa mulhi ahlil Madinah. Wanita ini diuji memiliki seorang anak yang durhaka, anak yang lalai, bahkan dikenal di kalangan penduduk Madinah kenakalan anaknya. Ya, nah, ini anak ini ya bisa dibilang ya semi preman lah, gak bener ya, hidupnya itu ndak bener, suka foya-foya, suka main-main. Wa kanat ta'idhuh, ibunya terus ngasih nasihat ke anaknya. Wa taqul, sang ibu selalu mengatakan, ya bunai, wahai putraku, uzkur masari al-ghafilin qablak wa awaqibal battalin qablak udhkur nuzulal maut. Ibunya selalu ngasih nasihat, wahai putraku, ingatlah tempat kembalinya orang-orang yang lalai. Ingatlah akibat jelek dari orang-orang yang sombong. Ingat suatu hari kamu akan mati. Nah, ini terus diingatkan sama ibunya, Le, jangan gitu, jangan maksiat, ojo maksiat waile. Diingatkan terus sama ibunya dan tanpa putus, ya, terus diingatkan. Fayaqulu idza alahat alaihi, namun anaknya ini ketika ibunya ini durasi nasihatnya semakin ketat, ya, ngeyel dianya. Dia bantah ibunya tapi menggunakan syair. Ya, menggunakan syair. Kuffi anit ti'dzali wal laumi wastayqidhi min sinatin naumi. Wahai ibuku, cukup. Jangan terus mencela saya, jangan terus mengkritik saya. Cobalah engkau bangkit dari tidurmu. Ya, ini dia menganggap aku sudah kayak gini, Bu. Ya, percuma ibu nasihati saya, nggak bakal mempan. Memang saya kayak gini, ya, modelnya kayak gini. Wis toh, ndak usah ngurusi saya. Inni wa anta ba'tu fi ladzati qalbi wa asaituki fi laumi. Sesungguhnya aku, meskipun aku ini terus tenggelam dalam kenikmatan syahwatku, sesungguhnya dalam hatiku aku menentang diriku sendiri dan aku mencela diriku sendiri. yakni sebenarnya aku yang ngerti, Bu, aku iki yo salah, yo. Cuma ya gimana lagi, piye maneh. Arju man afdalahu taubatan tanqulu min qaumin ila qaumi. Saya berharap bagi orang-orang yang diberi taufik untuk taubat, saya berharap taubat itu akan berpindah dari suatu kaum ke kaum yang lainnya. Yakni dia masih ada harapan. Ya, saya juga pengen taubat, Bu. Tapi nantilah, gampang. Nunggu giliran. Ya, taubat itu kan digilir, ya. Sekarang fulan, besok siapa lagi. Tenang, nanti ada waktunya saya untuk taubat. Ini omongan anaknya kayak gitu. Mirip lah kayak orang-orang zaman sekarang. Ya. Anak-anak parlinti yang dikasih tahu sama orang tuanya. Ojo beling, ojo mokong, ya, jangan betik, ya, sing apik, sing sopan, tabu, aku iki wis gedhe, enggak usah diurus, ya, was jenggotan kayak gini, kok dikasih nasihat, wis tabu, aku wis ngerti gimana hidup itu sudah ngerti, enggak usah diurus. Itu omongan-omongan parlintinya anak-anak zaman sekarang itu, ya. Falam yazal kadzalik. Terus pemuda ini melakukan aktivitas haramnya dia. Biasa. Lanjut.
Hatta qadima Abu Amir al-Bunani wa'idhu ahli al-Hijaz. Hingga suatu hari Abu Amir al-Bunani, seseorang yang biasa memberikan nasihat dari negeri Hijaz, datang ke desa pemuda ini. Wa wafaqa qudumuhu Ramadan, dan beliau datang ke tempat itu bertepatan dengan bulan Ramadan. Fasa'alahu ikhwanuhu ayajlisa lahum fi masjid Rasulullah SAW fa'ajabahum. Murid-murid beliau, teman-teman beliau meminta beliau memberikan tausiah di Masjid Nabawi untuk mereka. Beliau pun menyanggupi. Ayolah, kasih kita kalimat-kalimatain, nasihat, petuah, wejangan, ya, menambah keimanan kita. Oh, siap. Kapan? Nanti. Oh ya, boleh. Nanti kita bikin taklim, kajian di Masjid Nabawi. Wa jalasa lailatal jum'ah ba'da inqidha'i tarawih. Beliau pun duduk di Masjid Nabawi pada malam Jumat setelah tarawih. Wajtama'an nas. Masyarakat antusias. Mereka juga ikut di halaqah tersebut. Waja'al fata fajalasa ma'al qaum. Ternyata pemuda ini juga ikut taklim, duduk di majelis bersama dengan masyarakat yang lain. Ada undangan, mungkin dari temannya, atau melihat ada undangan selebaran atau yang semisalnya. Ayo melu taklim yuk, ada tamu dari luar, dari Hijaz datang ke Madinah. Iya toh. Gak ngerti toh, iya dai kondang ini. Ayo ikut taklim, sayu melu-melu wae. Biasanya orang-orang kayak gini kan bayangannya, wah nanggone masjid nanti ada nasi bungkus ya, ada suguhane Ramadan tarawih, apalagi di tanah haram. Masya Allah, Ramadan Karim kalau bahasa mereka. Antum mau gak bawa apa-apa keluar Masjid Nabawi, keluar Masjidil Haram, kenyang antum ya, bukan makan angin ya. Tapi banyak sekali orang-orang sana yang sedekah ya. Ini bayangannya, wah cocok ini. Terus ikut awalnya iseng-iseng aja, datang. Falam yazal Abu Amir ya'id wa yundur wa yubashshir ila ammatatil qulubu faraqah washtaqatin nufus ilal jannah. Abu Amir ternyata orasinya itu betul-betul mengena ya ikhwah. Terus ngasih nasihat, wejangan, ngasih peringatan, memberikan kabar gembira. Qala Allah, qala Rasulullah, qala ulama, hakadha, ngasih nasihat kepada para jamaah ketika itu sampai membuat hati itu bergetar dan membuat jiwa itu merasa rindu terhadap surga. Mantep ini si penceramahnya ini, gak main-main, memang dai kondang ini. Terus ngomong, Masya Allah, malih, kasihr, kayak magic. Bikin orang terhipnotis, terbawa dengan alur tema beliau. Kasih tahu anjuran untuk beramal, peringatan dari dosa, ancaman dengan neraka, ila akhirih, sampai membuat orang itu terpana dengan kajian beliau. Fawaqa'atil mau'idah fi qalbil ghulam. Ternyata nasihat Abu Amir ini langsung menghujam ke relung hati pemuda ini. Kena dia. Masya Allah. Nasihat emas. Terbuka dia langsung melek. Ya. Fataghayyara launuhu. Langsung berubah wajahnya. Pucat. Fataghayyara launuhu. Ya, ini langsung pucat. Kayak orang cemas. Ya. Ketika dengarkan nasihatnya, menggigil dia. Langsung pucat wajahnya. Tsumma nahadha ila ummih. Langsung bangkit dari majelis, pulang dia ke rumah ya. Fabaka indaha tawila. Dia nangis di sisi ibunya lama sekali. Langsung pulang, mulai assalamualaikum bu, waalaikumsalam, ketemu langsung nangis dia. Kaget ibu. Kenapa anakku ini? Kesambet apa ini? Kok tiba-tiba datang kok nangis? Ada apa ini? Dia pun meluapkan isi hatinya juga dengan syair. Ini ahli bahasa berarti dia ini ya. Ahli nahwu cuma keblinger ya, kemudian dapat hidayah ya. Dia mengatakan, zamamtu lit-taubati ajmali wa ruhtu fatawa'at adali. Aku telah mengikat taubat dari diriku. Taubat itu melingkar di leherku.
dalam keadaan celaan terus menghujani diriku. Wa abad wa taubatu qad fatahat min kulli adwin li aqfali. Aku enggan untuk menerima taubat. Namun ternyata taubat itu telah membuka semua gembok dari dalam tubuhku. Lama hadal hadi biqalbi ila ta'at rabbi fakka aghlali. Ada bisikan dalam hatiku yang membisikkan kepadaku untuk mentaati Rabbku dan membuka semua belenggu-belengguku. Ajabtuhu labbaika min muqidin nabbaha bitidhkari aghfali. Aku pun menjawab bisikan itu dengan mengatakan labbaik, selamat datang. Wahai jiwa yang memberi nasihat dan yang mengingatkan aku dari kelalaianku. Ya umma hal yaqbaluni sayyidi ala alladhi qad kana min hali. Wahai ibuku, apakah penciptaku mau menerimaku setelah dosa-dosa yang sudah aku lakukan sebelumnya? Wa sau'ata in raddani khaiba rabbi walam yarda bi iqbali. Sungguh alangkah binasanya, alangkah ruginya diriku bila penciptaku menolak aku dan tidak ridha dengan kedatanganku. Nangis dia ya sambil mengucapkan kesedihan-kesedihannya. Tsumma syammara fil ibadah wajad. Akhirnya dia pun berubah 180 derajat ya, menjadi ahli ibadat. Ibadah terus dan dia fokus ibadah. Wa kana la yuftir illa ba'da tarawih wa la yanam illa ba'da tulu'is syamsi. Pada bulan Ramadan tersebut dia tidak mau makan kecuali setelah sholat tarawih dan tidak mau tidur kecuali setelah terbitnya matahari. Jadi waktu siang dia puasa, menangisi dosanya, tidak mau makan sampai selesai tarawih baru mau makan. Ya, melek lagi, nangisi dosa-dosanya, ibadah terus sampai terbitnya matahari baru dia tertidur karena capek. Terus demikian dia tobat kepada Allah. Faqarrabat ilaihi ummuhu lailatan iftarahu. Suatu malam ibunya seperti biasa menghidangkan jamuan untuk berbuka. Famtana. Ternyata tiba-tiba anaknya tidak mau makan. Ya, waktunya makan. Wis cukup, makan dulu. Tidak mau dia. Wakal kemudian dia mengeluh, menyampaikan ada keluhan. Ajid alam malhuma. Bu, saya kok menggigil ya. Saya kok meriang, demam saya. Fa'adhunnu annal ajal qad azif. Kayaknya saya mau mati, Bu. Yakni ngasih tahu ke ibunya apa yang dia rasakan. Tsumma fazi'a ila mihrabih. Kemudian pemuda ini terus berada di mihrabnya. Wa lisanuhu la yaftur min adz-dzikr. Lisannya tidak pernah terputus dari zikir. Terus dia zikir kepada Allah. Fa baqiya 4 ayyam ala tilkal hal. Selama 4 hari dia merasakan seperti itu. Demam yang tinggi, meriang, menggigil. Dia takut akan mati. Dia terus mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tsumma istaqbala al-qiblah yaum. Sampai suatu hari dia menghadap ke arah kiblat. Wa qala, dan mengatakan, Ilahi, asyaituka qawiyya. Ya Allah, ketika aku kuat, aku durhaka kepadamu. Wa ta'tuka dha'ifa. Ketika aku sakit, aku baru sadar taat kepadamu. Wa askhattuka jalada. Ketika aku kuat, aku membuat dirimu murka. Wa khadamtuka nahifa. Ketika aku lemah, aku mulai sadar kembali kepadamu. Falaita syi'ri hal qabaltani. Ya Allah, apakah kamu masih sudi menerima saya? Thumma saqat makhsyiyan alaih fanshajja wajhuh. Tiba-tiba lelaki ini pingsan karena saking takutnya dan wajahnya memerah karena saking tingginya demam yang dia rasakan. Faqamat ilahi ummuh. Ibunya langsung sigap datang mendatangi anaknya. Faqalat, kemudian sang ibu berkata, Ya thamarata fuadi wa qarrata aini, rudda jawabi. Wahai belahan jiwaku, wahai anakku, jawab ibumu, kenapa kamu nak kok sampai pingsan kayak gini? Fa'afaq. Laki-laki ini pun langsung terbangun, sadar. Faqal, kemudian berkata, Ya ummah, wahai ibuku, hadzal yaum alladzi kunti tuhaddzirini. Sepertinya hari ini adalah waktu yang engkau dulu selalu memperingatkan aku. Wa hadzal waqt alladzi kunti tukhawwifini. Kayaknya hari ini adalah hari yang dulu engkau selalu menakut-nakutiku dengan hari ini. Faya asafi 'alal ayyamil khawali ya ummah. Wahai ibuku, aku menyesal atas apa yang telah aku perbuat di masa lalu. In khaifun 'ala nafsi. Saya takut, Bu. Ayyatula bin nari habsi. Saya takut Allah akan menahanku di neraka. Billahi alaik ya ummah. Aku bersumpah dengan nama Allah atas dirimu, wahai ibuku. Bumi, tolong berdirilah. Fadha'i rijlak ala qaddi. Letakkan kakimu di atas pipiku. Hatta aduqa ta'madzul. Hingga aku bisa merasakan bagaimanakah kehinaan itu. La'allahu yarhamuni. Siapa tahu Allah akan menerima saya dan akan mengampuni saya. Fafa'alat. Ibunya menuruti keinginan anaknya. Ibunya pun berdiri, kemudian meletakkan kakinya di pipinya. Wa huwa yaqul, pemuda ini pun mengatakan, Hada jaza'u man asa. Inilah balasan orang yang jelek. Thumma mat rahimahullah. Ternyata itulah keadaan terakhirnya. Dia pun mati. Rahimahullah ta'ala. Qalat ummuh. Ibunya mengatakan, Fara'aitu fil manam. Saya melihat anak saya ketika saya mimpi. Lailatul Jum'ah. Pada malam Jumat. Jadi pada malam yang mana ketika itu dia taubat. Saya melihat dia. Wa ka'annahul qamar. Seakan-akan anakku itu rembulan yang bercahaya. Fakultu, saya pun bertanya kepada anakku, Ya waladi, wahai putraku, ma fa'alallahu bik? Apa yang Allah berikan kepadamu? Faqala, putraku menjawab, khairan, rafa'a darajatih. Alhamdulillah Bu, saya dapat kebaikan. Allah mengangkat derajat saya. Qultu fama kunta taqul qabla mautik. Saya, yakni ibu, bertanya lagi. Apa yang kamu ucapkan sebelum kamu mati? Qala, saya waktu itu, hatafa bihatifun. Ada yang membisik di telinga saya. Ajibur Rahman. Jawablah panggilan penciptamu.
Fa'ajabtu. Maka saya pun menjawabnya. Ternyata aku dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qultu fama fa'ala Abu Amir? Ibunya penasaran. Terus bagaimana nasibnya Abu Amir yang ngasih nasihat kepada kamu? Faqal, anaknya pun mengatakan, hayat, aina nahnu min Abi Amir. Jauh, Bu. Apa perbandingan saya dengan Abu Amir? Yo jauh toh, Bu. Abu Amir orang gede, orang bagus, orang soleh. Saya baru kemarin taubat. Alhamdulillah Allah masih nerima saya. Kemudian anaknya pun menyampaikan syair di mimpi ibunya. Halla Abu Amirin fi qubbatin watadaha dhul arsy linnasi. Abu Amir tinggal di sebuah kubah yang sangat mewah, megah dan kuat yang diciptakan oleh pemilik arsy untuk manusia. Baina jiwari kaddama kharat yusqinihi bil kasi wat tasi. Dia tinggal di tengah-tengah kerumunan perempuan-perempuan yang menawan. Mereka memberikan minum dari gelas dan cangkir yang indah. Yaqulna bit tarhimi khudha faqat hanaitaha ya wa'idhan nasi. Mereka pendamping-pendamping tadi mengatakan kepada Abu Amir, ambillah gelas itu, sungguh engkau layak untuk menikmatinya, wahai pemberi nasihat umat manusia. Baik. Masya Allah. Masih muda ya ikhwah. Seorang pemuda ini hidup dalam maksiat, durhaka sama orang tua, kerjaannya nggak jelas, ya. Tapi dia memiliki seorang ibu yang tangguh, tak kenal lelah, ngasih nasihat terus sama anaknya, le, tobat le, nak, sudah, jangan maksiat, ingat kamu itu akan mati, ingat kamu itu nanti akan ketemu sama Allah. Ingat orang-orang dulu yang sombong, yang jelek. Ketika mereka mati, ingat. Tapi ya, namanya hidayah belum tersampaikan kepada dia. Nolak, gampang lebu. Tidak usah nasihati saya, wis toh. Tidak usah ngurusi saya. Saya sudah besar, ngerti urusan hidup. Wis toh. Tidak usah dinasihati. Faya subhanallah, di bulan Ramadan yang mulia. Malam Jumat yang mulia. Tidak ada niatan apapun. Mungkin niatannya di awal hanya sekedar ingin mengisi kekosongan. Gak ada ceritanya dia ingin untuk menghadiri majelis ilmu. Tapi subhanallah. Hidayah di tangan Allah. Hati di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata dia ikut di majelis tersebut. Saya subhanallah. Kena dia. Dapat dia nasihat dari seseorang yang tulus dalam nasihatnya. Ngasih bimbingan, wejangan, peringatan. Sadar dia langsung kaget. Terbangun dari tidurnya. Terbangun dari kelalaiannya. Sampai dia berubah. Raut wajahnya pucat pasi. Pulang dia ke rumah. Mungkin majelisnya belum selesai. Dia langsung pulang ke rumah. Langsung ketemu ibu. Nangis. Terus dia di depan ibunya. Bu, tobat. Bu, aku bu tobat. Bu, tapi bisa nggak saya tobat? Allah masih nerima saya apa enggak? Aku ini orang jelek, orang jahat, orang bejat. Saya ini banyak maksiat. Dia pun akhirnya berubah. Ibadah terus ingat sama Allah. Enggak lama ternyata Allah memanggil dia. Faya subhanallah. Faya subhanallah. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Thumma walhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di rumah Allah subhanahu wa ta'ala ini. Mendengarkan majelis ilmu. Mendengarkan kajian ilmu dalam keadaan nahnu ala iman. Wa nahnu ala siyam. Kita di atas keimanan dan kita dalam keadaan berpuasa. Kalau kita bandingkan dengan pemuda ini, keadaan kita mungkin jauh lebih baik dari dia. Maka jadilah engkau pemuda yang sejati. Pemuda ini mengambil manfaat dari ilmu. Dia mengamalkannya. Alhamdulillah menutup usianya yang masih belia dengan kebaikan. Demikian pula kita semua. Ambil faedah dari ilmu yang antum pelajari. Amalkan dan minta keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. Kematian itu tidak kenal usia. Kematian itu tidak kenal status. Tidak kenal di mana dan bagaimana. Kalau Allah sudah memerintahkan malakul maut untuk mendatangi kita,
memanggil kita untuk kembali kepada Sang Pencipta, maka tidak ada satupun yang mampu menghalangi kedatangannya. Walau kuntum fi burujin musyayyadah. Meskipun kita tinggal di benteng yang berlapis. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah waktunya, tidak akan maju, tidak akan mundur. Kembali kepada Allah dengan apapun yang kita punya. Syarran kan am khaira. Baik atau jelek. Tinggal bagaimana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Min fawaidil qissah, di antara faedah kisah yang pertama, rahmatul wa syafaqatuha bi auladiha. Kasih sayang seorang ibu dan kecintaan seorang ibu kepada anak-anaknya. Namanya orang tua. Orang tua itu bagaimanapun terhadap anaknya, mereka adalah orang tua. Memandang anaknya itu selalu ada darah dagingnya sendiri. Apapun yang dilakukan anak tadi, orang tua adalah nomor satu yang selalu menerimanya. Mungkin dia adalah orang yang dibenci sama teman-temannya. Mungkin dia orang yang dianggap gagal oleh guru-gurunya. Tapi orang tua tidak pernah memandang gagal anaknya. Tidak pernah memandang sebelah mata anak-anaknya. Itulah orang tua. Tidak pernah putus ngasih nasihat sama anaknya. Entah anaknya nerima atau tidak. Tidak pernah putus mendoakan orang anaknya. Meskipun mungkin kita memiliki orang tua yang dingin. Tidak memiliki komunikasi yang bagus. Atau bahkan terkesan broken home. Ya, yakni anak terlantar. Tidak mendapatkan kasih sayang orang tua. Ya, setidaknya kita belajar ilmu agama. Dan kita tunjukkan bahwasanya orang tua yang baik itu ada untuk anak-anak kita nanti. Ya. Bagaimanapun orang tua tetap orang tua. Sebagaimana dalam kisah ini. Seorang ibu yang ahli ibadah. Tidak ada ayahnya. Tidak disebutkan di mana ayahnya. Bisa jadi tidak ada di tempat. Bisa jadi telah tiada. Sang ibu menggantikan posisi sang ayah. Terus ngasih nasihat anaknya tanpa putus. Yang kedua, faedahnya al-hidayah biyadillah. Hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sang ibu siang dan malam ngasih nasihat anaknya. Tidak putus-putus, tidak putus asa. Terus ngasih nasihat kepada anaknya. Tapi sang anak belum juga mendapatkan hidayah. Sekali majelis, duduk beberapa menit. Di hadapan seseorang yang memberikan nasihat. Langsung mengena. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga. Irsyadun nasi ilal khair. Wa hathihim alaih. Mengarahkan manusia kepada kebaikan. Dan menganjurkan mereka untuk berbuat baik. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Amir Al-Bunani. Yang keempat, barakatul mujalasah ma'as salihin. Barokahnya bermajelis dengan orang yang saleh. Pemuda ini biasa dalam kegelapan. Ketika dia bermajelis dengan orang-orang yang baik, ternyata disitulah Allah membuka pintu hatinya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalisu as-salihin. Bertemanlah dengan orang-orang yang saleh. Jangan sampai kemudian kita salah bergaul, salah berteman. Nanti ketika Allah Ta'ala memanggil kita, kita hanya bisa menggigit jari, menyesali pertemanan kita sewaktu di dunia. Tidak ada kata kembali nanti kalau sudah masuk alam akhirat. Mumpung di dunia, jasad masih dikandung badan. Kita masih bisa merasakan dunia ini. Kembali kepada Allah, cari teman yang baik. Yang kelima, al-ibrah bikamalin nihayah, la binaqsil bidayah. Yang dianggap itu hasil akhir, bukan kekurangan di awal. Pemuda ini mungkin mengawali hidupnya dengan kegelapan. Tapi subhanallah, Allah menuntun dirinya untuk berubah di akhir hidupnya. Dan dia pun mati di atas taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, tasyi'un nas wa tansyituhum 'ala ta'at fi Ramadan. Memberikan motivasi kepada umat manusia, memberikan dorongan kepada mereka untuk melakukan ketaatan di bulan Ramadan, seperti yang dilakukan oleh Abu Amir Al-Bunani. Allahu taala a'lam bissawab.